Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from my heart to yours. Okay, Royals, today is a precious gift. Benar nggak? Sunday is a precious gift. Karena ini hari di mana kita boleh datang bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kita. Dan Dia layak disembah, Dia layak dipuji. What a wonderful day to bring praise and worship to the wonderful name, to the powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen? Amin saudara. Namanya di atas segala nama. Namanya begitu indah, namanya begitu mulia, dan begitu berkuasa.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Dan Dia sudah hadir di sini. Mari kita nikmati hadiratnya. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. Mari Royal nyanyikan. The name of Jesus. Yes. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name. Your name, Jesus. Mari nyanyikan. You didn't want heaven without us. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yeah. What a wonderful presence. Kami tahu Engkau hadir di sini. Kau mau menyatakan kuasa-Mu, Kau mau menyatakan pribadi-Mu. What a wonderful God we have in you, Jesus. Sebab tak ada yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya. Bukan maut, bukan hidup sekalipun, dan tidak ada penguasa di bumi maupun di surga, di langit yang dapat memisahkan kita dari kasih yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya! Death could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. And you have no equal.
You are God. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mau mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami itu ada dalam kontrol-Mu. Itu ada dalam kuasa-Mu. Kami mau mengakui Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Karena itu kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. The name above all names yang layak menerima pujian tertinggi dari kami. Apapun kondisi kami, apapun kondisi hati kami. Engkau satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan. Mari berikan tepuk tangan untuk Raja kita, Allah kita yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar. Haleluya, amin, amin. Siap memuji Tuhan Royals, haleluya. Hey. Yang setuju Tuhan adalah gunung batu kita. Sorakan haleluya. Come on, nyanyikan dengan imanmu, sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin, katakan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak Kau Alfa dan Omega, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan dengan imanmu Royals. Let's go. Let's go, let's go. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, amin. Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab kepadamu lah orang benar berlari dan tidak menjadi lelah Tuhan. Engkau kekuatan kami, kepadamu lah kami berlari Tuhan. Come on Royals, dengan imanmu, mari dengan satu suara katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, dan selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
yang berkuasa itu jadi penjamin hidup kita. Amin. Masa kita nggak mau bersinar bagi Dia? Mari bersinar bagi Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Come on, everybody clap your hands. Dia telah membuktikan kasih-Nya. Mari nyanyikan. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Dia yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Berkuasa hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Amin. Hidup kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Bersinar bagi Tuhan. Bilang kanan kirinya sebelum duduk, mari kita glow up buat Tuhan. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan suara gembala. Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia ikut, dia mengikat berdua-dua, yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan, membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini, Yesus memanggil dan mengutus. Apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan.
tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa diberikan apa? Dinamis and authority. Power and authority, dinamis and exousia. 2. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepeduan Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat Rasul Paulus dan selanjutnya? Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan Kerajaan Allah ke pulau sebelah, yaitu Pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, yaitu pembina Mas Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah atau tidak. Tidak penting, saudaraku. Tidak cocok dengan politik, nggak apa-apa. Yang penting Alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan. Ya, berjalannya itu begini, sukar sekali, bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap ya orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah tidak bisa, saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini, kami berdoa berdua, kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini, saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu, Encim ini adalah saudara, masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu, saudara, kami tidak usah bela diri. Beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram, saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan. Sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you. Pergunakan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengutip apa yang dikatakan Morris Cerullo. Dunia memerlukan apa? Proof producer. Ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin. Shalom Royals. Bapak Ibu Saudara, kami dari Rocky Sekota telah mengadakan pelatihan vokal, hip hop dan juga gitar sejak bulan Februari sampai dengan April 2024. Dan tujuan dari pelatihan kami adalah supaya adik-adik Rocky bisa bertumbuh sesuai dengan potensi yang sudah Tuhan berikan. Dan juga bisa ikut serta melayani baik di Rocky maupun nextnya mungkin di mimbar ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu juga yang memiliki anak usia 6 sampai 12 tahun yang ingin mengikuti pelatihan ini bisa menghubungi koordinator pelatihan ini yaitu Kakak Vira, Kakak Elvira yang kontak personnya sudah tertera di video berikut ini. Berikut ini kita akan menyaksikan oh iya, maaf saya lupa. Dan kami akan membuka kembali pelatihan ini di bulan Juni. Di batch keduanya. Oke. Di bulan Juni, di bulan Juni sampai dengan Agustus untuk batch kedua. Jadi Bapak Ibu yang punya anak umur
sampai 12 tahun bisa mengikuti dan kontak personnya langsung menghubungi Kak Elvira. Dan Bapak Ibu, berikut ini kita akan menyaksikan performance dari kelas vokal Rocky Sekota. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Silakan, senyum jangan lupa. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, yang memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, yang memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, 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 la 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 la. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, 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 la 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 la, selamanya menemaniku selalu. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Rocky Sekota. Hidupku memancarkan terang sinar-Mu. Wow. Saya berharap memang biarlah nyanyian mereka itu jadi hati mereka untuk waktu umur besar mereka tetap melayani Tuhan. Amin. Oke, saya nggak lama-lama di sini, saya akan diberikan waktu 5 menit. Kalau kita tahu di 4 bulan pertama dari Januari sampai April ya, ada yang tahu nggak hashtag kita sebagai pelayanan royal itu apa?
Crossing ya. Crossing itu apa? Menyeberangkan. Amanat agung kita adalah menyeberangkan orang dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Ya. Nah, kita ini di bulan Mei sekarang. Ya. Di bulan Mei kita akan ada seri pengajaran yang baru juga, yaitu hashtag yang baru. Mau tahu apa saudara? Royal Family, hashtag yang baru kita namanya Glow Up. Katakan coba bersama-sama, Glow Up. Glow Up. Apa itu glow up? Kalau kita tahu bahasa ini itu bahasa dunia kecantikan ya saudara. Dunia kecantikan itu orang itu mau menghabiskan uang begitu banyak jutaan, ribu rupiah pokoknya ya. Demi kulitnya nyala, kulitnya kinclong. Demi wajahnya cantik berseri-seri ya. Demi istilahnya glow up itu sendiri ya. Glow up itu artinya intinya pokoknya ya, semakin hari semakin terang, semakin kinclong, semakin cantik, semakin rupawan ya. Ya. Itu dunia produk, dunia beauty product. Dan glow up yang kita maksudkan itu bukan seperti ini ya. Kita akan ambil di Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan aja, boleh? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang hari. Perhatikan kata-kata ini. Kian bertambah terang. Tambah lama tambah terang. Saya umur 42 tahun, saya bertemu banyak orang ya. Banyak orang terutama yang senior-senior yang udah 65 tahun ke atas. Saya berjumpa juga dengan banyak orang yang di dalam Tuhan dan juga berjumpa juga dengan orang yang tidak mau Tuhan-Tuhanan. Secara fisik berbeda sekali saudara. Kalau orang di dalam Tuhan itu muncul seperti apa ya? Sinar terang. Saya kalau lihat, saya mengucap syukur. Contohnya nggak jauh-jauh amat, yaitu lead pastor kita, Pak Timotius Arifin, dan lead pastor Rock Surabaya, Koden Yanuar. Saya kalau melihat mereka ya, di dalam Tuhan itu, semakin lama, semakin bertambah umur, itu nggak tambah, bahasa Jermannya tuh nyungkruk, tapi bertambah terang, bertambah sinar. Dan beauty product itu mahal saudara. Kalau mau gratis itu ikut Tuhan. Karena tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar kian bertambah terang. Bukan berarti lead pastor itu tidak ada masalah. Ada. Tetapi cara pandang mereka terhadap sebuah masalah itu berbeda dengan orang dunia melihat sebuah masalah. Ya. Yang ada X factor saudara. Untuk kita menyeberangkan orang itu dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. X factor-nya itu glow up. Manusia itu melihat rupa, Tuhan melihat hati. Ya. Nah, kalau kita melihat rupa, kita akan melihat, orang ini kok ngikut apa? Tambah lama kok tambah segar ya, kok tambah lama tambah bersinar-sinar ya. Rahasianya apa? Ada satu X factor yang saya mau bicara kepada saudara semua. Rahasianya adalah hikmat Allah bersama dengan dia seumur hidupnya. Yang membuat memutuskan segala sesuatunya dalam segala masalah kehidupan. Memutuskan dengan hikmat Allah yang ada hanyalah keputusannya Tuhan, keputusan hatinya Tuhan, keputusan pemikiran Tuhan, makanya bisa glow up. Katakan bersama-sama, glow up. Nantikan seri pengajaran dari pastoral team ya di Royal di hashtag kita yang baru yaitu glow up. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Glow up, come on. Baik, terima kasih Pastor Andrew. Wow, luar biasa. Kita akan menggunakan hashtag ini untuk 4 bulan ke depan ya, saudara-saudara. Hashtag glow up. Boleh dong sekali lagi saya minta Anda untuk ngomong ke kiri kanannya, I will glow up for Jesus. Boleh dong? Baik.
Dan sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Hari ini kita akan ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan persembahan perpuluhan. Dan untuk persembahan reguler itu akan dimasukkan lewat kantong yang diedarkan. Dan untuk persembahan perpuluhan akan dimasukkan lewat amplop yang sudah Anda dapatkan di pintu masuk. Mungkin ada daripada Anda yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan dan dibantu oleh usher. Ya, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk menyiapkan persembahan. Dan sambil Anda menyiapkan persembahan, saya ingin menyapa Anda. Selamat beribadah di tempat ini. Khususnya saya ingin menyapa untuk jemaat menorah ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk ibadah. Mungkin ada yang datang di pukul 11 ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita membagikan terang untuk sesama. Dan baik, sebelum kita memulai persembahan, saya ajak kita semua untuk berdoa persembahan. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, untuk menjadi terang, kami perlu hati yang bersukacita di dalam Engkau. Hati kami yang bersukacita ini tidak lain mendapatkannya dari Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami bisa memberikan persembahan ini dengan sukacita atau tidak. Itu tergantung hanya dari pengenalan kami akan Engkau. Tuhan yang kami kenal adalah Engkau yang selalu memberi kepada kami apapun keadaan kami. Engkau selalu memberi kepada kami tanpa batas. Oleh karena itu Tuhan, inilah alasan untuk hari ini kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Karena dengan memberi kami bisa menyatakan cinta kami kepada Engkau dan menjadi bagian untuk memberikan terang kami untuk semua. Kami siap memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan membawa persembahan. Sambil Anda membawakan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Hari ini dengan sangat puji Tuhan kita akan dilayani oleh Our Rock Surabaya Lead Pastor, yaitu Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Dan next week kita akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin. Beliau adalah Rock Interior Ministry Senior Pastor. Boleh dong beri tepuk tangan untuk sosok Timotius Arifin ya, yang telah diceritakan oleh Pastor Andrew tadi. Dan tidak hanya hari Minggu saja, Royal juga akan terus memberkati Anda. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan setiap hari Rabu, langsung saja visit Instagram @royalsunsurabaya karena minggu ini akan ada quick words yang akan dibawakan oleh Jack Louis Purnomo. Ya, beliau adalah KCP dari Builder dan Sound Engineer Ministry Leader. Dan mengingatkan juga untuk bagi Anda yang sudah mendaftarkan di Discipleship Class, hari ini kelas akan dimulai pukul 13.30 sampai 15.30. Tempatnya di lantai 3 GB Rock Royal Surabaya. Dan hari Kamis jangan lupa ada Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, akan ada ibadah gabungan di tempat ini. Hari Kamis tanggal 9 Mei pukul 10 pagi. Dan mungkin kalau tadi Anda datang melihat ada donor darah di bawah, jangan takut karena setelah ibadah ini masih ada kesempatan untuk memberikan donor darah. Karena donor darah ini akan dibuka sampai pukul 1 siang. Jadi bagi Anda yang ingin melayani untuk mendonorkan darah, boleh langsung setelah ibadah ini turun ke bawah untuk mendonorkan darahnya. Dan pengumuman selanjutnya yaitu dari Camp Messianic Women's Ministry dengan tema Let My Soul Live. Akan diadakan pada hari tanggal 8 Juni 2024. Ini camp 1 hari saja, dimulai pukul 9 pagi sampai 4 sore. Camp ini bersifat wajib untuk pelayan Tuhan wanita di gereja Rock, tapi juga tenang saja terbuka untuk semua jemaat wanita ya yang ingin bergabung di dalam camp ini. Pendaftarannya bisa nanti di luar, ada di stand di sebelah hospitality atau bisa lewat QR Code yang sudah tertera di layar belakang saya. Dan pengumuman terakhir, hari ini hospitality kita adalah Gabin Pla. Baik, sekian pengumuman hari ini. Selamat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau puji dan sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel.
Engkau beserta dengan kami Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang
besertaku. Sebab ada tertulis, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia setia. Mari tinggikan Dia, sebab Dia tak pernah tinggalkanku sendiri. Begitu pula Engkau, tak pernah sedetik pun hadiratmu pergi darimu. Sebab Dia setia, mari puji Dia, tinggikan Dia lebih lagi. Mari puji Dia, sebab Dia layak, sebab Dia setia, sebab Dia tak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia Allah Immanuel. Tinggikan Engkau, kasih-Mu Tuhan setia, selalu baru setiap hari. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan. Engkau setia. Hosanna for you, you are faithful, you are faithful God. You never let me go, you never let me go. Mari tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu tak henti-hentinya melingkupiku, melingkupiku. Kau Immanuel, Kau besertaku. Kau Immanuel, Kau besertaku. Kau Immanuel. Mari sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Katakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Hosanna in the Kami bersyukur buat minggu yang baru, sekali lagi Tuhan sudah bawa kami ada di dalamnya. Bahkan bulan yang baru kami mengawali untuk kami datang kepadamu. You are the Alpha and Omega. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin sepanjang minggu ini. Dan kalau sebentar kami juga boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Minta anugerah yang daripada Tuhan, kasih karunia, Roh Kudus memberikan kecerahan kepada kami. Your illumination untuk kebenaran ini. Berkati umat-Mu di tempat ini, kami minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, multimedia mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Langsung saja kita baca teks dari apa yang menjadi tema di bulan yang baru ini, ya saudara. Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, saya bacakan buat saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu dikatakan memberikan, melepaskan, mengimpartasi power and authority. Dalam bahasa aslinya power itu dunamis atau dinamis, ya. Dan authority itu adalah exousia. Kata dunamis dipakai dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan Tuhan Yesus berkata, kepadaku diberikan segala exousia, segala kuasa. Jadi dua-duanya diberikan kepada mereka untuk apa? This is the purpose. Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan, perhatikan itu, penyakit, bukan singular, tapi plural. Ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan. Semuanya itu diberikan untuk mengutus mereka, untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan sekali lagi dikatakan, to atau untuk menyembuhkan orang, to cure other people. Ya, menyembuhkan orang-orang. Saudara, saya percaya bahwa nomor satu, standar yang dipakai oleh Alkitab buat kita semua bukan follower. Follower is good, tapi Tuhan satu kali mengusir followernya, saudara. Itu beda sekali dengan pendeta zaman sekarang. Kalau pendeta zaman sekarang pengennya followernya banyak, ya kan? Makanya doanya kan berikanlah pada kami follower kami yang, ya kalau bisa lebih dari cukup lah, bukan yang secukupnya. Tapi enggak, Yesus bilang sama orang-orang yang mengikuti dia. Zaman itu belum ada media kayak zaman sekarang, saudara. Semua itu hanya dari mulut ke mulut. Tapi kemanapun dia pergi, ribuan orang mengikuti dia. Tapi satu kali Yesus bilang, kamu ikut aku bukan untuk kerajaan sorga. Kamu ikut aku bukan karena dia. Kamu ikut aku karena kamu dapat keuntungan. Kamu ikut aku supaya kamu bisa makan, ya, disembuhkan mungkin dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak bertumbuh, kamu stop sampai di situ. Mereka tersinggung, saudara. Dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Yang saya heran Tuhan tidak bilang, jangan gitu dong ya, kamu salah paham. Maksud saya bukan seperti itu, enggak. Malah dia bilang sama murid-muridnya, kamu enggak sekalian ikut? Ya, Tuhan Yesus tidak pernah terintimidasi dengan jumlah. Bukan berarti jumlah enggak penting, saudara. Ya, tapi biarlah kiranya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Kehendaknya bukan follower. Harus lebih dari itu, murid, disciple. Nah, kebetulan hari ini ada kelas disciple ya. Pengajarnya siapa? Ibu Laura. Ya, nanti kita tunggu juga bapaknya, nggak cuma ibunya, saudara. Bukan bapaknya, bukan Pak Arifin maksudnya, Stephen ya. Saudara, Tuhan mau murid. Nah, saya berdoa semua kita yang ada di tempat ini, kita nggak cuma follower, kita murid Tuhan. Amin. Berapa banyak murid Tuhan? Coba lambaikan tangan saudara. Nah, hanya kepada murid. Ayat tadi berkata, Tuhan mengimpartasikan dinamis dan exousia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan power and authority. Terjemahan bahasa Indonesia tenaga dan kuasa, kurang
tajam ya saudara ya. Saya pakai istilah bahasa Inggris saja. Power and authority. Dua-duanya kita butuhkan. Ada power, nggak ada authority, nggak bisa execute. Ada authority, ada otoritas. Tapi nggak ada power, nggak punya kekuatan, saudara. Ya, makanya dalam bulan di mana kita belajar tentang authority, kita perlu mengerti beberapa istilah. Number one, outer. The outer is the source, adalah sumber. Jadi Tuhan memberikan syarat ya. Karena itu dikatakan, lihat ini, ayat yang ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat untuk melindungi diri. Jangan bawa bekal, bekalnya 2 untuk makan dan untuk apa? Belanja ya, roti dan uang. Dan kemudian juga atau 2 helai baju. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau mereka mengerti satu hal. Ada 2 syarat penting. Yesus mempercayakan power and authority. Katakan bersama saya, power and authority. 1, 2, 3. Power and authority. Tuhan mau impartasi itu buat kita semua. Yang adalah murid. Syaratnya cuma 2, simple saudara. Nomor 1 adalah kita harus memahami ini, kebergantungan kepada Dia. Kuasa itu datangnya cuma dari Dia. Kuasanya itu tidak datang dari manapun. Ya. Kalau hari ini kita banyak diajari lah dari luar. Itu bukan berarti jelek loh. Pak, kalau gitu kan kekuatan itu apa enggak perlu misalkan kita pendidikan, sekolah. Apa enggak perlu kita belajar? Apa enggak perlu kita melatih diri? Perlu, saudara. Tapi sang sumber di outer itu adalah Dia sendiri. Dari di outer yang bisa kasih kita yang authorize kita, mengotorisasi. Zaman dulu, di sini anak muda ya. Tapi sampai hari ini mungkin masih ada ya. Pernah lihat itu tulisan authorized dealer. Pernah dengar? Tahu dong ya, authorized dealer. Apa tuh authorized dealer? Itu yang diberi hak ya, yang diotorisasi. Nah itu istilah lain oleh kantor pusat. Jadi contoh misalkan katakan Honda, saudara. Ada authorized dealernya Honda. Hanya authorized dealer Honda yang punya barang asli Honda, bukan tiruan. Ya, bukan KW. Meskipun mungkin Pak ini KW-nya KW ada istilah itu mirror, KW super, mirror. Kalau mirror itu udah persis banget. Ya. Enggak. Ini genuine, asli. Itu hanya authorized dealer. Jadi yang dia authorize oleh sang author, the king, is you. Kenapa? Untuk itu dia mati buat saudara. Untuk itu dia bangkit menyatakan kuasanya. Who's the real one? Gerejanya, nggak ada yang lain saudara. Tuhan nggak kasih itu buat yang lain. Ya yang lain mungkin ngaku-ngaku lah ya saudara. Dan kita yang di-authorize, kita punya apa? Authority, otoritas. Nah Yesus bilang, mesti ingat, I'm the author. Jadi kamu harus memahami sumbernya. Ya, dalam ayat 1a itu dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini ayatnya hanya menegaskan tadi itu. Tapi juga kemudian yang kedua, tentu saja karena sumbernya Dia, kita hanya bisa bergantung sama Dia. Ya kan? Hari ini ada banyak orang sukses, mau baik yang di marketplace maupun yang di pelayanan, kadang-kadang lupa saudara. Bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Dia nggak bergantung sama Tuhan lagi. Satu kali saya diundang untuk khotbah di satu gereja. Dan waktu saya lihat surat undangan. Saya cuma lihat ini surat undangan apa tiang gantungan ya. Kenapa? Karena satu hari saya dijadwal 7 kali khotbah. 7 kali. Dari jam 6 pagi, terakhirnya jam 9 malam. Loh, cuman ya karena sudah datang ya, enggak bisa mundur kan saudara. Dan hari itu saya khotbah 7 kali. Itu kayak mesin khotbah. Naik khotbah, langsung yang di belakang sudah gini-gini. Itu artinya sudah harus stop khotbahnya. Karena apa? Pergi ke cabang lain. Sampai di cabang lain,
duduk sebentar, itu udah lagu untuk firman. Begitu selesai saya naik lagi, khotbah lagi. Ya, ini hari ini rasanya gak kuat aku. 7 kali, kemarin saya di Jakarta 4 kali. Dari jam 10:30 terakhir jam 8 malam. Dur 4 kali saudara. Istri saya telepon malamnya, ya apa awakmu? Oh puji Tuhan, ternyata masih bugar ya. Lumayan, glow up. Haleluya. Saudara, ya itu kasih karunia. Nah, banyak hamba Tuhan ketika dia berhasil, dia lupa bahwa itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dia nggak bergantung sama Tuhan lagi, dia bergantung sama apa? Bukan berarti nggak boleh. Sistem di gerejanya, sistem di pelayanan, itu semua harus diatur baik. Tapi kita harus bergantung sepenuhnya. Makanya kenapa kok kita berdoa, saudara? Kenapa doa penting sampai hari ini? Apa kalau kita nggak doa? Ayo coba saya mau nanya saudara. Misalkan ini tadi kan teman-teman Royal ini kan sebelum pelayanan kan doa dulu tuh di bawah ya. Doa dulu ya. Tadi saya keluar saya nanya kok sepi area Royal mana ya? Oh Pak mereka lagi doa Pak di bawah. Nah kenapa kita berdoa? Coba jawab saudara. Siapa yang tiap hari berdoa? Angkat tangan. Tiap hari ya berdoa ya. Betul ya? Doa sungguh-sungguh. Kenapa saudara berdoa? Why you pray? Kenapa saudara? Kalau saya ditanya orang loh Pak Daniel kenapa kau doa? Tiap hari, siang malam. Kadang tengah-tengah hari kalau lagi kerjaan sudah tidak terlalu di kantor saya. I pray. Saya doa, I pray in tongue. Kirapataka nama syandar. Karapat. Kadang-kadang saya nggak tahu saya harus berdoa apa. Jadi I pray in the spirit. Ya, according to the will of the spirit. King spirit. Roh sang raja. Karena dia tahu saudara apa yang berkenan bagi dia. Why I pray? Karena saya tahu bahwa hidup saya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kenapa Yesus larang muridnya? Nggak usah bawa roti, nggak usah bawa duit, nggak usah bawa pakaian, nggak usah bawa tongkat. Lah terus nanti yang melindungi saya siapa Tuhan? Aku. Yang ngasih saya makan siapa Tuhan? Aku. Nanti kalau saya butuh uang mau belanja siapa yang kasih? Aku katanya Tuhan. Semuanya urusanku. Why? Karena aku yang ngutus kamu. Dan semua murid di tempat ini, setelah saudara diselesai di training, ibadah hari Minggu ini bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, persekutuan satu dengan yang lain, persekutuan dengan Sang Firman. Saudara, ibadah hari Minggu ini juga adalah training ground. Saudara tuh di training sama Tuhan. Tiap hari dengar firman. Makanya kadang-kadang orang percaya sekarang itu mindsetnya sudah terlalu egosentris. Bukan kingdom sentris. Tapi egosentris. Saya dapat apa? Kalau saya datang ibadah saya dapat apa Pak? Karepe dhewe iki. Kalau aku pelayanan aku dapat apa? Loh kita ini udah dapat semuanya loh saudara. We are in the kingdom. Kalau engkau mengusir setan, nanti salah satu perintah itu mengusir setan. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah hadir di tengahmu. Betul enggak? Iya dong saudara. Jadi 2 syarat ini penting. Nomor 1 sumbernya dia. Nomor 2, jangan pernah bergantung kepada siapapun atau apapun. Bergantung kepada dia saja. Ya. Nah ini, jangan bawa apa-apa. Sudah kita lewati, sudah kita baca tadi. Saudara, tenaga dan kuasa, power and authority dipercayakan. Waduh luar biasa saudara. Tidak ada umat manapun di atas muka bumi ini yang dikasih ini sama Tuhan. Dikasih. Dan 3 kebutuhan utama saya percaya. Jadi Tuhan kalau nyebutkan, dia utus muridnya. Dia bilang gini, usir setan, sembuhkan penyakit-penyakit, beritakan kerajaan sorga. 3 itu. Kebetulan nggak kira-kira Yesus nggak bilang begini, aku utus kamu, tunggu sebentar ya, ada beberapa yang kamu harus, saya nomor 1 enaknya apa? Enggak, directly dia langsung ngomong. Dan urutan pertama adalah apa saudara? Casting out demons. Saya dulu baru bertobat, bertobat, baptis, ibadah. Ya itu zaman itu kan masih youth, saya masih student saudara. Diajak pelayanan. Pelayanan pertama yang saya lakukan adalah ini. Saya pikir dulu teman-teman saya ini keterlaluan.
Saya belum di training apa-apa loh saudara. Zaman dulu nggak ada rock journey. Ya, nggak di training. Ayo melok pelayanan, Den, melok pelayanan. Dulu salah satu yang ngajak saya gembala di Lumajang, Pak Latif. Melok pelayanan, melok yo, melok. Nggak nanya juga saya, pelayanan apa? Enggak, ikut aja. Pelayanan apa? Deliverance ministry. Bahasa Inggris saudara. Deliverance itu kan kelepasan. Apa ini sing diucul? Deliverance ministry. Yes, ikut saya. Tidak ngusir setan. Doakan orang gila dan lain sebagainya. Ya, itu. Tapi saya percaya itu tidak kebetulan. Karena waktu Yesus mengutus murid, ya cuman ya itu loh, belum dimuridkan. Makanya pemuritan penting. Amin. Iya, di Royal kan ada pemuritan, saudara. Di GBI Rock Surabaya ada pemuritan. Ya, apa itu? Casting out demons. Pakai S. Berarti setannya gak siji. Oke, setannya banyak. Dan untuk menguasai apa? Setan-setan. Banyak setannya. Ya. Dan saudaraku ada orang yang takut ya. Gini ya, saudara. Kitab Efesus menulis, Rasul Paulus oleh hikmat Allah menulis. Efesus itu salah satu mega church. Puluhan ribu jemaatnya. Lebih banyak dari kita ini. Dan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menuliskan surat kepada mereka. Lalu bilang gini, musuh kamu itu bukan darah dan daging. Itu musuh kita yang sesung. Kita harus kenal siapa jadi musuh kita. Ya, masih ingat tuh ya 3 kunci kemenangan. 1, tahu siapa Allah kita. 2, tahu siapa diri kita. 3, tahu siapa musuh kita. Jangan sampai salah fokus, saudara. Siapa musuh kita? Bukan darah daging. Yang ganggu saudara di kantor saudara itu loh, yang suka nggarai itu loh. Bukan dia. Ya kan? Atau mungkin keluarga kita ada yang senengannya tuh ngomong yang enggak. Atau orang di lingkungan kita suka bikin masalah, tonggomu sing bencekno itu loh. Itu bukan musuhmu, bukan darah dan daging. Tetapi penguasa, pemerintah, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Jadi target nomor 1, bukan darah daging. Wong iku mbawon cekno sungguhan talah. Bukan dia, saudara. The force behind them. Kuasa yang dibalik mereka. Itu musuh kita. Jadi jangan sampai salah tembak. Ya, apa kalau segitu apa saya nggak perlu ngomong Pak sama dia negur. Boleh-boleh saja. Tapi mesti ngerti, saudara mesti ngerti yang memotivasi mereka mengerjakan yang buruk, yang jelek. Itu adalah ini. Jangan sampai salah target. Coba itu roh cerewet, roh bullying itu. Roh itu patahkan dalam nama Yesus. Aduh, suasana kantor saya itu enggak enak, Pak. Orang itu suka banget gosip. Ya itu berarti musuhmu itu setan gosip. Loh kok meneng kabeh? Betul enggak, saudara? Ya. Dulu di daerah saya ini saya ceritakan lagi. Dulu saya di Citraland. Jadi Citraland itu begitu lewat gerbangnya UNESA, itu kayak kayak tempat untuk balapan itu loh, saudara. Sirkuit. Betul ya? Dulu kayak tempat sirkuit. Hampir tiap minggu ada kecelakaan. Saya tuh lewat, mobil nabrak pohon. Pohon itu loh. Ditabrak. Sampai cuklek pohonnya. Orang selip jatuh. Sepeda motor, mobil, macam-macam. Hampir tiap bulan ada kecelakaan. Saya sih bisa cuek aja, saudara. Apa urusannya sama saya? Tapi saya pengen lingkungan yang aman. Sampai hari ini sudah bertahun-tahun. Sejak hari pertama saya tinggal di Citraland. Saya berdoa untuk keamanan, ketertiban, sejahtera buat Citraland. Makanya Citraland apik. Geraha saya enggak tahu, Darmo saya enggak tahu. Royal juga saya enggak tahu. Karena saya tinggalnya di Citraland. Loh Pak, kok enggak didoakan Pak tempat enak aja, doa sendiri dong. Saya doa saudara. Serius, Tuhan aku mengikat setiap roh kecelakaan. Ada yang mati saudara. Dalam nama Yesus.
Tiap kali pagi saya olahraga jalan, saya sering melakukan yang namanya walking prayer. Saya doakan, saya berdoa, Tuhan, aku lepaskan damai sejahtera. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba UNESA mengambil keputusan untuk menidurkan banyak polisi di situ. Saya mesti ngaku dosa ya. Salah satu sih ngomel termasuk saya. Ki apa-apaan toh. Titik polisi tidur, lewat polisi tidur, ini gak genah ini. Kan gak perlu sebanyak ini polisi tidur. Lalu Roh Kudus bilang, "Hei, itu karena kamu berdoa." Jadi akhirnya itu gak kayak sirkuit lagi. Ngerem bolak-balik, set, jalan, set. Gak ada tubruan sampai hari ini. It works. Skop lebih gede ya, kota Surabaya. Salah satu nih kita nggak bangga, sama sekali nggak bangga. Salah satu, kota Surabaya adalah kota dengan area pelacuran terbesar nomor 3 di dunia. Setidaknya di Asia. Nggak tahu kan? Iya, Doli. Doli, jarak, apalagi itu. Nomor 1 Bangkok. Nomor 2 Manila, Filipina. Nomor 3 Surabaya. Sampeannya gak ngerti. Kita bangga dengan itu? Sama sekali tidak, saudara. Pendoa di kota ini berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, minta. Apa yang terjadi? Salah satu wali kota kita, Ibu siapa namanya? Ibu Risma, menutup Doli, ditutup saudara. Dibubarkan Doli. Buyar, memang ada yang bilang, Pak, dulu lokalisasi Pak, terus sekarang dia pakai media, marketingkan diri sendiri katanya. Ya, tapi kota ini, salah satu yang saya tahu saudara, itu ada laporannya. Kejahatan turun drastis di kota Surabaya. Termasuk kota yang aman, kota yang baik. Hasil apa? Doa. Siapa yang kita hadapi? Ini, setan-setan ini saudara. Ya, saudara jangan menganggap sama sekali kebenaran ini, doktrin ini doktrin kuno. Oh, ku zaman biyen Pak, setan itu setan duwe wake. Setan pelit, medit, kikir, itu sak duluran itu saudara. Ya, setan pemberontakan, anak saudara suka berontak. Doakan tumpang tangan. Termasuk ada satu lagi, anak-anak kita kadang, Pak anakku ini, Pak, aduh. Satu kali ada ibu bawa anaknya, saudara. Memang modelin lahom. Dia bilang, Pak, iya nih anak saya nih, maaf Pak, iya. Bodoh Pak anakku ini Pak. Terus, ya gimana ya Pak ya? Ya tumpang tangan minta. Tuhan kasih hikmat supaya dia glow up. Ya, tumpang tangan kita doakan. Supaya apa? Punya hikmat. Hikmat kecerahan akal budi. Saya tumpang tangan saudara, tumpang tangan. Bu, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Ya, tapi setelah ini ajarono. Betul? Loh iya, duniawi dan sorgawi mesti balance saudara. Salib. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan tanda nomor 1. Baca sama-sama, keras. 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi jangan takut. Ya, jangan ada lagi yang telepon saya, atau Pak, boleh enggak doakan rumah saya? Kenapa? Wah, pegawai saya diganggu. Doa no dewe ae. Roh yang di dalam saudara lebih besar daripada semua roh yang di dunia ini. Percaya? Percaya katakan amin. Praktek habis ini. Gimana? Pak Daniel caranya praktek gimana? Cari setannya dulu, baru diusir. Ya. Dan kemudian curing disease. Ternyata disease juga plural juga, saudara. Jenisnya banyak. Ya, ayo kita baca satu ayat ini. Ini perintahnya ya. 2 kali Tuhan ngomong, ayat 1C dan ayat 2B. Nah, saya ingin, ayo kita baca nih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada berapa jenis penyakit di dunia? Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah,
Ada apa aja saudara? Roh, jiwa, tubuh. Ada berapa penyakit? Penyakit rohani, penyakit jiwani, penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu apa? Ini. Ya, ini ada sedikit pemberontakan di sini. Nah, saudara, kesembuhan fisik. Kalau Alkitab catat ada buta, tuli, lumpuh, kusta, bisu, dan penyakit organ ini dan sebagainya. Ya, ada wanita yang sakit pendarahan, 12 tahun sakit pendarahan. Jelas dia nggak bisa ikut sumbang darah di bawah, saudara. Iya kan? Sentuh ujung jumbainya Tuhan Yesus, sembuh dia. Sakit fisik. Sekarang macam-macam jenis penyakit, macam-macam. Ya, aneh-aneh, saudara. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Amin, saudara. Tuhan pakai siapa untuk menyembuhkan? Tadi itu salah satu ayatnya bilang, Markus itu tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Usir setan, lalu apa? Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Termasuk sakit ekonomi, saya percaya, saudara. Gak cuma sakit fisik. Amin. Ya. Dan saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat 23, 24, juga kesembuhan psikologis. Coba lihat ini. Siapa juru selamat kita itu? Dikatakan ketika ia dicaci maki. Dicaci maki. Mungkin ada yang pernah dicaci maki. Saya pernah, saudara. Ya. Coba kalau kita dicaci maki, yang dilukai apa, saudara? Fisik kita. Kalau dicaci maki ketemu orang dipisu-pisui itu. Yang dilukai apa? Halo? Apa? Emosi kita, hati, betul nggak? Ya kan, sakit hati toh. Kalau dicaci maki face to face, dicaci maki di media itu loh. Ya, saya pernah bikin TikTok LGBT. Pakai contoh aja, ada anak muda yang main game itu pakai Discord. Tahu Discord? Tahu ya. Dari Discord itu dia ternyata terlibat pertemanan. Bukan Discordnya yang salah. Dia terlibat pertemanan dan dia kemudian, ini perempuan, kenal dengan perempuan lain. Dan mereka saling tertarik. Homoseksual. Orang tuanya bingung, saudara. Ya. Lalu ada yang saya langsung tahu ini ada yang rame. Bener, waduh saya dikata-katain itu. Saya santai aja saya lihat. Ya, sing waras ngalah, betul gak saudara? Itu jurusnya Tuhan Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak apa? Mengancam. Ancaman itu psikologis, makanya ada psywar namanya, perang psikologis. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Baca bagian yang terakhir ini keras sama-sama. Mulai dari kata oleh. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, saudara, apa aja sih gangguan? Ini gangguan psikologis secara umum. Cukup banyak, ya kan? Gangguan kecemasan. Ya, out of blue tiba-tiba kepikiran sesuatu, aduh jadi galau, saudara. Gangguan kepribadian, gangguan psikotik. Psikotik itu psikoneurosis, gangguan skizofrenia. Gini loh, ada orang-orang yang ketika nggak sanggup menghadapi kenyataan hidup, dia mencoba untuk meng-create suasana lain. Untuk merubah suasana hatinya, pikirannya. Akhirnya tanpa sadar, dia seperti dua pribadi yang berbeda. Kasus paling banyak itu sampai puluhan kepribadian. Jadi dia bisa kayak berubah-berubah gitu. Ya. Ini bukan ringan dalam, nggak bisa diabaikan. Pernah dengar istilah bipolar nggak? Ya, manik depresif namanya. Kalau maniknya muncul, bukan joy manik, bukan ya. Kalau maniknya muncul, dia happy. Wah. Tapi tiba-tiba nanti depresinya yang muncul.
Tiba-tiba Isa nangis deh, kayak lagu Happy Birthday to you, mari nangis, guyu, itu bipolar. Ya, saudara, gangguan makan, loh masa ada? Pak Daniel gangguan makan, ada orang yang suka makan, tapi nggak mau gemuk, anoreksia, makan, maaf ya, dikorek, dimuntahkan makanannya, habis itu dia makan lagi. Makanya doa Tuhan Yesus itu benar ya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang, kasih tahu lagi kiri kanan, makan gak boleh lebih-lebih. Harus yang secukupnya, bahaya ya. Kalau saudara makannya lebih nanti itu tadi loh, kayak ayat yang dibacain sama song leader kita tuh. Ia menggendong kamu sampai masa tuamu, sakno Tuhan, abot saudara. Ya. Gangguan makan, gangguan terkait trauma, pasca trauma. Ada nggak di sini yang kalau masuk mobil, cium bau parfum tertentu langsung rodok panik? Karena dulu dia pernah naik mobil yang berbeda tapi parfumnya sama, tabrakan. Traumatik. Atau masuk ruang tertentu, tiba-tiba merasa gelisah. Karena dulu pernah ada di ruangan yang model itu, nuansanya, atmosfernya, mungkin dia alami sesuatu yang nggak baik di situ. Itu pasca trauma. Ya. Kalau saudara kena ini semua penyalahgunaan zat itu narkoba. Kenapa orang sekarang butuh healing, saudara? Kemana-mana healing. Healingnya mahal, healing itu mahal loh saudara. Ada healing yang luar biasa. Cespleng, nggak pakai biaya. Tahu nggak di mana saudara? In His presence, there is a fullness of joy. Dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, ku temukan kasihnya. In His presence, dalam hadiratnya, dalam kehadirannya, healing terjadi. Berarti nggak boleh ke Bali, Koden? Ya boleh aja. Tapi kalau kamu ngandalkan Bali untuk healing, begitu turun di Juanda, stres sudah, hai. Are you ready? Ya, belum sampai rumah di mobil udah stres. Duh kok aku saiki kok tambah, aduh enak-enak di Bali, ya balik Bali maneh. Bali tidak menyembuhkan saudara. Lalu kesembuhan rohani apa? Penyakit rohani tahu enggak? Dosa itu penyakit rohani. Lihat ini Yesus bilang apa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu ayat 32 dia ngomong apa saudara? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang apa? Berdosa, supaya mereka bertobat. Apa obatnya kesembuhan rohani? Tobat. Bertobat. Amin. Iya. Jadi tiga-tiganya ada jawaban, ada. Siapa yang dipakai Tuhan? Saudara dan saya. Ya. Kita udah doakan orang stres bolak-balik, saudara. Ya kan? Kita udah doakan orang sakit ya bolak-balik. Termasuk sakit rohani. Dan tentu saja the last but not least, memberitakan kerajaan Allah. Ada 3 cara, presence evangelism, power evangelism, power pakai yang 2 tadi atas, dan proclaim. Kadang-kadang kita nggak perlu proklaim, kita tunjukkan aja. Ya, kita ingat itu loh saudara, peringatannya Mahatma Gandhi. Dia bilang, aku cinta sama Yesus, tapi aku nggak suka sama pengikutnya. Kalau pengikutnya bisa jadi kayak Tuhannya, saya pasti jadi Kristen. Artinya apa? At the end, orang pengen melihat apa saudara?
attitude kita. Amin saudaraku. Perilaku kita. Sekalipun hati-hati. Ya, ini ada ajaran menyimpang. Yang kemarin kita seminar belajar. Progressive Christianity. Sangat menekankan hanya kepada aspek horizontal. Tapi membuang aspek vertikal. Tapi yang hanya menekankan aspek vertikal, tapi membuang aspek horizontal, podo elee. Salib itu ada horizontal, ada vertikal, mesti balance. Ya. Saudara, proclaiming harus, itu perintahnya Tuhan. Di dalam ayat yang kedua A dibilang, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Kisah Para Rasul menuliskan, ya pasal 8 ayat 12 Filipus. Saya ingin kita baca ayat ini, tapi tolong gini saudara, nama Filipus ganti dengan nama saudara. Oke ya, dengan iman kita baca. Jadi kalau saya baca, tetapi sekarang mereka percaya kepada Daniel yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ganti kata Filipus dengan nama saudara. Oke ya, kita sama-sama baca, oke? Baca dengan iman, dengan suara yang keras, ya bahwa itu masuk dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Perempuan terjadi sesuai imanmu. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan mau pakai kita semua. Saudara, ayat yang terakhir. Pasal 28 ayat 30 31. Kalau tadi Filipus, sekarang Paulus. Ada banyak ayat lain di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul sebetulnya nama yang kurang tepat. Yang benar tuh the acts of the Holy Spirit. Tindakan daripada Roh Kudus. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Jadi ini gereja rumah, saudara. Jadi Tuhan bisa pakai kita di mana aja. Ya, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ayat 31, baca lagi sama-sama. 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar kepada mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara. Ada 3 kebutuhan utama orang di luar sana. 1, setan-setan yang ada dalam hidupnya itu. Siapa yang punya otoritas, siapa yang di-authorize sama kerajaan surga, bisa ngusir setan. Saudara, ingatkan diri saudara, roh yang ada di dalamku lebih besar. Amin. Dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Bukan nama yang lain, saudara. And then, curing disease. Sembuhkan orang sakit. Sakit apapun. Ya, sakit rohani, sakit jiwani, sakit jasmani. Wah, mungkin itu ponakan saudara. Om, aku butuh healing om. Terus siapa? Aku mau pergi mana gitu, pergi. Gak usah. Ya, tak doa noy. Bawa dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Yes. Ya. Lalu gak boleh liburan? Boleh. Tapi kalau liburan hanya untuk healing, rugi saudara. Saya kasih tahu, itu yang bikin saudara depresi, stres, tertekan, itu kumpul semua di Juanda. Ingat itu saudara. Ya, begitu pesawat mendarat, sudah nunggu dia. Lakone teko. Dan beritakan Injil kerajaan Allah. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir. Yuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Lukas 9 ayatnya yang ke-6. Saya berdoa saudara boleh alami ini dalam kehidupan saudara. 1, 2, 3. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat, dimanapun. Mau di rumah sakit, tetangga kita, di kantor, kenalan kita. Jangan takut saudara. Aku kok enggak enak ya badanku ya. Tak doa no. Amin. Ya, aku kok stres ya.
ajak bicara, sampaikan Injil Kerajaan Sorga. Perkenalkan dia kepada the author. Saudara di authorize dengan otoritas yang daripada tempatnya maha tinggi. Bisa, bisa. Amin. Jangan gini, sebentar ya. Stres kamu, ya bentar. Tak telepon no GKM ku, kesuwen. Berapa banyak saudara siang hari ini berkata, saya percaya Tuhan kasih kemampuan, power and authority, dinamis dan eksosia dalam diri saya. Angkat tangan saudara, yuk kita doa. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Sungguh-sungguh Tuhan, engkau mengotorisasi gerejamu. Dan biarlah kiranya dinamis dan eksosia dikaruniakan kepada semua anak-anakmu yang ada di tempat ini. Penuhi dengan rohmu, Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang penuh kuasa, Roh Kudus yang menyatakan akan pribadimu sendiri. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai anak-anakmu ini dimanapun mereka berada. Untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memberitakan akan kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, angkat paket perjamuan sama-sama, yuk. Ini jaminan buat kita semua. Dia datang, dia mati, dia bangkit. Untuk ini semua saudara. Dia mengutus saudara. Dia mengutus kita semua. Yang diutus bukan cuma Pak Daniel. Bukan cuma Andrew atau teman-teman yang ada sini. Dodi, ya, Stephen, tidak. Hizkia, enggak. Semua Tuhan utus. Ayat ini tidak berlaku hanya for a group of people, but for all of us, untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih, roti dan anggur ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman ketika kami melakukannya. Kami makan roti ini dan kami minum anggur ini, kami percaya Engkau dalam kami di dalam Engkau. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti sama-sama saudara. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih buat Sang Putra yang Bapa sudah karuniakan bagi kami semua. Kami mau hidup di dalam kehendak-Nya. Kami mau hidup dengan kuasa-Nya. Mau hidup dengan otoritas yang daripada Dia. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Pimpin kami terus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan, ini minggu pertama, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ucapkan bersama saya mulai dari kata pengakuan iman ya saudara. 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa. Itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
buat semua yang kau sudah lakukan dan kau sudah kerjakan di tengah-tengah kami malam hari ini, pagi hari ini. Dan sebentar kalau kami akan pulang, biarlah kiranya berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas semua anak-anakmu yang ada di tempat ini. Pulanglah dengan berkat dari Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan. Berkat yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Berkat yang menyertai engkau, menjauhkan engkau daripada segala yang jahat. Berkat yang membawa hidupmu berjalan di dalam kemenangannya. Dan biarlah kiranya Tuhan memakai hidupmu untuk memuliakan Dia senantiasa. Sekali lagi di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, haleluya.